Assalamualaikum teman-teman, welcome to back channel Fatimah Zahra. Nah, jadi kembali lagi pada channel saya Fatimah Zahra. Jadi hari ini kita bertemu dengan Dek Muna, adik sepupunya aku, sama Dek Dewi. Nah teman-teman, jadi hari ini karena sekian lama kita nggak bertemu, jadi kita ketemu kembali setelah 3 tahun. Ada ya 3 tahun? Ada 3 tahun? Ada 3 tahun lah kurang lebih ya. Jadi Dek Dewi ini ceritanya pengen banget pakai cadar gitu. Cuman karena kondisi dan suasana mungkin belum mendukung dia untuk pakai cadar. Nah sekarang kita ingin menantang Dek Dewi, menantang apa? Tantangan. Mau challenge. Setelah malum ya, challenge. Challenge. Mau challenge. Mau challenge Dek Dewi untuk pakai cadar. Gimana cara pakai cadar? Dia ini kan pertama kali pakai cadar, menggunakan cadar, dan kita tes dia makan. Nih. Gimana cara dia makan pakai cadar? Ntar ya. Ini dulu ya. Tuh. Mana cadarnya? Ya bodoh, ya Allah. Oh, ini warna. Jadi buat teman-teman sedikit info, buat teman-teman yang mau pesan cadar, langsung aja kalian DM di IG aku ya. IG-nya di bawah ini, Fatimah Zahra. Jadi buat kalian yang mau cadar langsung DM aja. Oke, coba Dek. Bismillah. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu. Bika amantu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alah. Enggak pakai dalam. Hidungnya mancung banget loh. Nampak rambutnya. Udah. Gimana rasanya, Dek? Adem banget, kayak uti-uti. Kayak uti-uti. Sebenarnya kan orang bilang kan, uti tuh, ini pasti uti. Kalau udah pergi ngaji pasti udah jadi uti. Sebenarnya kan uti itu kan panggilan kepada perempuan gitu kan. Kepada saudara perempuan, bukan berarti udah pakai cadar, udah pakai jilbab dikatakan uti, bukan. Cuman orang suka mikirnya begitu ya. Jadi gimana nih? Ini Dek Dewi pertama kali pakai cadar, kita tanya dulu pendapat dia, rasanya tuh kayak gimana? Rasanya tuh adem banget, kayak mau pengen pakai itu. Memang mau pengen lah. Memang mau pengen. Ya. Kapan rencananya pengen? Udah pergi ngaji baru pengen. Ya pergi ngaji dulu, cari ilmu dulu ya. Minimal tahulah hakikatnya cadar ya. Biar nggak salah guna gitu ya. Ya udah, kembali lagi kepada tujuan utama kita, yaitu challenge apa? Challenge. Mau challenge Dek Dewi untuk makan menggunakan cadar. Nih rujak dulu. Nih rujak Aceh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Allahumma barik lana. Gak bisa. Takut kotor. Gak apa-apa, nanti dicuci, bisa dicuci. Ambil lagi. Masa ngomong? Udah kan? Udah, coba lanjut. Tapi mau lagi. Salah deh caranya. Kalau caranya begitu, coba buka. Nah, kotor. Kotor.
Jadi kalau caranya begitu tuh susah. Kalau di tempat ramai ini bisa terbang dan wajah kita itu bisa kelihatan. Nah bagi kita yang udah terbiasa gini nih. Enggak. Kebanyakan. Ya Allah. Nggak bisa. Nggak usah. Biasa dong. Sebenarnya kalau kita udah terbiasa pakai cadar itu nyaman banget, dan kita makan di luar juga nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kita itu pintar-pintar ngambil tempat duduk aja sih kalau menurut aku. Karena kan kalau misalkan ya kita ini makannya kan sebelah kanan ya, terus orangnya kan ada sebelah kanan ya, otomatis kan kalau kita buka sini wajah kita sedikit pasti kelihatan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau udah terbiasa, pokoknya udah nyaman, cari tempat duduk yang mana dekat sama tembok kalau kita itu mau pergi kafe, karena kita kan pasti cari amannya aja ya gitu. Karena kalau kita pergi kemanapun pakai cadar itu pasti orang itu pada penasaran. Gimana Dek Dewi? Nyaman nggak? Susah kalau makan. Susah. Kalau makan susah kan? Sama sekali nggak nyaman kan? Awal-awal memang begitu. Kalau kita itu pertama kali pakai cadar, memang nggak nyaman sama sekali. Dan itu diakui kalau kita pergi ke pantai tuh, ini bisa terbang ke atas loh, bisa terbang ke atas cadarnya. Jadi caranya kalau kita pergi ke pantai, anginnya terlalu jadi kalau pun pegang bener. Pergi ke pantai Pergi ke pantai terbang. Jadi kalau kita pergi ke pantai itu pasti cadangan itu bertebangan ya, terbang gitu loh ya, terbang ke atas. Jadi caranya adalah kalau kita pergi ke pantai itu cadar ini tuh dimasukin ke sini sedikit. Nah, biarin walaupun berantakan nggak apa-apa gitu. Jadi kita pergi di tempat ramai tapi anginnya lagi kencang. Jadi aman gitu loh. Capek aku dilepas aja dulu. Jadi sekarang kita mau challenge Dek Dewi minum alpukat. makan dulu Coba ya. makan dulu. Aduh. Coba minum dulu. Nggak minum dari tadi ya? Minum. Coba. Kalau pakai cadar. Mana ya? Apa itu mau cobaannya nih? Kita lagi belajar. Nanti kita lihat. Iya, kan lagi belajar. Kotor semuanya ya. Hebat sekali. Alhamdulillah. Sampai kuning-kuning. Nanti dicuci ya sama Dewi ya. Biasa. Jadi caranya itu gini. Diaduk dulu. Oh iya. Apaan sih? Terlalu bersemangat. Aduknya terlalu bersemangat. Caranya diaduk dulu. Nah, ini kan ada meja. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet itu masukin. Boleh juga sih masukin gini. Jadi ambil cadar gini. Nah, jadi Jadi gunanya kita pegang ini nih, masukin ke jari gini supaya ininya tuh nggak bergeser-geser. Jadi kita minumnya gampang gitu loh. Ya caranya. Udah gampang. Jadi kita pun bersih gitu loh minumnya. Tuh. Bersih, nggak belepotan. Namanya juga masih belajar ya. Kotor kan. Jadi gitulah teman-teman. Jadi banyak banget wanita itu pengen pakai cadar, tapi masih banyak lingkungannya belum mendukung, bahkan mungkin belum siap ya kata orang. Sebenarnya sih itu
ya gimana ya, pakai ya boleh, nggak pakai juga nggak masalah. Itu kan bukan kewajiban, karena yang kewajiban kita itu adalah menutup aurat ya kan. Memang muka itu kan sunnah ya kan, kalau kita pakai ya tafadhol ya gitu, dapat pahala. Kita kalau nggak pakai juga nggak masalah gitu loh, jadi aman, terkendali. Jadi buat kita yang sudah pakai ya semoga istiqomah gitu. Dan buat orang yang lagi berniat seperti Dewi ya, belajar dulu juga nggak masalah gitu. Toh juga banyak di luar sana gitu kan bongkar pasang cadar gitu kan, karena mungkin mereka itu dalam proses belajar gitu kan. Yang terpenting itu jangan hari ini pakai cadar, besoknya lepas kerudung gitu kan. Nanti hari ini misalkan kita pergi kemana-mana pakai cadar, tapi pas di lingkungan kita, di kampung kita dilihat yang bukan mahram, tapi kita nggak pakai kerudung gitu loh. Padahal justru yang kerudung itu yang jadi wajib gitu. Dah, itu seputar tentang aurat gitu kan. Karena menutup aurat bagi perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan gitu. Walaupun emang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasannya cadar itu wajib, tapi itu tidak mengharuskan kita mengambil pendapat tersebut, karena bagian sanggup aja gitu ya. Jadi intinya adalah bercadar, nggak bercadar, intinya kita harus menutup aurat dan menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Yang penting kan kita kan memperbaiki sendiri. Semua orang punya masa lalu gitu kan, udah nggak usah lihat masa lalu, jadikanlah itu sebagai pelajaran kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi cukup segini dulu konten kita, kapan-kapan kita kembali lagi. Jadi bye bye teman-teman, semoga istiqomah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.